Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Fathia Rumsari, NIM B300-200-242 dari kelas Makroekonomi F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan mikroekonomi dalam makroekonomi menurut pandangan para ekonom. Yang pertama ada John Maynard Keynes atau yang sering dikenal dengan Keynes. Di sini Keynes memiliki 3 dugaan terkait fungsi konsumsi. Dugaan yang pertama ialah Keynes menduga bahwa MPC atau Marginal Propensity to Consume atau jumlah yang dikonsumsi setiap tambahan pendapatan itu bernilai di antara 0 dan 1. Nah, dugaan yang kedua yaitu ada rata-rata kecenderungan konsumsi atau APC akan jatuh ketika pendapatan naik atau dapat dirumuskan dengan APC sama dengan C per Y. Nah, di sini Keynes berpendapat bahwa tabungan itu ialah sebuah kemewahan. Jadi, yang menduga bahwa orang kaya akan menabung dengan porsi yang lebih tinggi dari pendapatannya dibanding dengan orang miskin. Dengan hal itu menunjukkan bahwa kecenderungan mengonsumsi marginal atau MPC akan turun ketika pendapatan naik. Untuk dugaan yang ketiga ialah pendapatan adalah penentu utama konsumsi. Menurut Keynes, pendapatan adalah determinan utama yang mempengaruhi konsumsi, sedangkan determinan tingkat bunga itu tidak penting atau hanya dalam sebuah teori saja. Nah, dari 3 dugaan tadi muncul fungsi konsumsi Keynes yang seperti dituliskan pada presentasi ini, di mana konstanta ditambah dengan MPC dikali dengan pendapatan disposable. Nah, selanjutnya ada kurva fungsi konsumsi Keynes. Dari kurva ini dapat dilihat ketika pendapatan naik, konsumen akan menyimpan sebagian besar pendapatannya sehingga APC akan menurun. Nah, selanjutnya ada tokoh yang kedua yaitu Irving Fisher dengan pilihan antar waktu. Di sini pendapat Irving Fisher menjadi dasar teori konsumsi pada umumnya. Fisher juga mengasumsikan bahwa konsumen berpandangan ke depan dan rasional dalam membuat pilihan antar waktu. Fisher juga menghilangkan hambatan yang dihadapi oleh konsumen, preferensi yang mereka miliki, dan bagaimana hambatan serta preferensi itu secara bersama-sama menentukan pilihan terhadap tabungan dan konsumsi. Nah, dari hal itu akan muncul yang namanya batas anggaran atau batasan dalam menentukan berapa banyak yang akan dibelanjakan. Lalu akan muncul juga namanya batas anggaran antar waktu, yaitu ketika konsumen memutuskan banyaknya jumlah yang akan dikonsumsi saat ini versus yang akan ditabung untuk masa depan. Nah, dalam pandangan Fisher ini muncul model 2 periode dasar, di mana periode 1 ialah periode sekarang atau masa sekarang dan periode 2 ialah masa depan. Di sini dapat diketahui ketika pada periode 1 atau masa sekarang ditentukan S sama dengan Y1 min C1, di mana pendapatan pada periode 1 dikurangi dengan konsumsi pada periode 1. Dan jika S itu kurang dari 0, berarti melakukan pinjaman, dan jika S itu bernilai lebih dari 0, maka melakukan saving. Untuk persamaan pada periode 2 yaitu C2 sama dengan dalam kurung 1 plus R dikali S dan ditambah dengan Y2. Nah, di sini ada kurva indifferent. Kurva indifferent ini menunjukkan kombinasi konsumsi pada periode pertama dan periode kedua yang membuat konsumen tetap merasa senang atau bahagia. Nah, selanjutnya yaitu ada dari tokoh Franco Modigliani. Di sini menekankan bahwa pendapatan itu bervariasi secara sistematis sepanjang kehidupan. Nah, dari hal itu akan muncul interpretasi
representasi perilaku konsumen yang membentuk dasar dari hipotesis siklus hidup. Nah, hipotesis siklus hidup itu dijelaskan bahwa sumber daya konsumen terdiri dari kekayaan awal atau yang disimbolkan dengan W dan penghasilan seumur hidup yang disimbolkan dengan RY. Disederhanakan tingkat bunganya menjadi 0 dan jika lebih besar perlu mempertimbangkan bunga yang diperoleh dari tabungan. Konsumen juga dapat membagi sumber daya seumur hidupnya dengan tahun-tahun sisa atau yang disimbolkan dengan T. Jadi di sini rumusnya C sama dengan W plus RY per T, yaitu kekayaan awal ditambah dengan penghasilan seumur hidup lalu dibagi dengan tahun-tahun sisa. Dalam pandangan Franco Modigliani ini, fungsi konsumsi itu dapat berubah dari waktu ke waktu dalam jangka pendeknya. Nah, jika dalam jangka panjangnya, itu fungsi konsumsi akan bergeser ke arah atas untuk mencegah kecenderungan konsumsi rata-rata menurun. Nah, selanjutnya ada tokoh Milton Friedman, di mana Milton Friedman ini melengkapi hipotesis siklus hidup karena sama-sama menggunakan teori konsumen Irving Fisher dengan menyatakan bahwa konsumen tidak tergantung terhadap pendapatan saat ini saja. Di sini ada hipotesis pendapatan permanen, di mana rumusnya yaitu Y sama dengan YP plus YT, yaitu pendapatan permanen ditambah dengan pendapatan sementara. Pendapatan permanen itu ialah pendapatan yang diharapkan di masa depan dan pendapatan sementara itu ialah pendapatan yang tidak diharapkan untuk bertahan lama. Nah, dengan itu menurut hipotesisnya itu pendapatan permanen kecenderungan mengonsumsi rata-rata bergantung pada rasio pendapatan. Jadi jika YP atau pendapatan permanen naik, maka C atau konsumsi itu akan turun. Dan jika YP turun, maka C akan naik. Sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.